Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kami kali ini kita membahas sama-sama, yuk. Kita membahas sama-sama mengenai iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan iman itu dasar, ya. Kita mulai dari 2 ayat firman Tuhan, yaitu Roma 5 ayatnya yang keempat. Demikian bunyinya, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, itu Roma 4 ayat 5. Nah, Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 2 ayat ini mendorong kita untuk bisa merenungkan lebih lanjut bagaimana iman itu diperhitungkan menjadi kebenaran. Kita ambil contoh dari banyak contoh di Alkitab. Contoh yang kita mau bahas ini adalah Abraham. Kita tahu semua tentang Abraham atau Ibrahim. Imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu dia, imannya Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Setiap orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus memiliki iman yang sudah menyelamatkan. Hal ini sama dengan imannya yang diperhitungkan menjadi kebenaran. Puji Tuhan, kan? Akibatnya atau efeknya adalah yang pertama, iman atau kepercayaan berhubungan dengan kebenaran. Ya dong, betul, ada hubungan. Roma 4 ayat 3, Roma 4 ayat 5 sampai 6, ayat 9 sampai 11, ayat 22, ayat 24, dan bandingkan dengan Kejadian 15 ayat yang ke-6. Begitu, itu yang pertama. Itu imannya. Kita lihat kalau dibandingkan dengan kitab Kejadian berarti itu tentang Abraham. Jadi dari banyak contoh-contoh lainnya. Yang kedua, akan tetapi memperhitungkan iman sebagai kebenaran bukanlah semata-mata hasil usaha atau komitmen kepada Kristus. Ya, orang percaya punya komitmen pada Kristus, punya keyakinan yang kokoh, bukan semata-mata itu. Itu terutama merupakan tindakan kasih karunia dan kemurahan Allah. Iman Abraham adalah iman sejati, iman yang bertahan, yang percaya, yang meyakini, menaati, menjadi kuat dan memuliakan Allah. Tidak sedikit pun goyah. Walaupun dia belum lihat hasilnya, dia tetap percaya. Seperti itulah kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan melawat dunia ini, pasti. Dan Tuhan akan mengasihi bangsa Indonesia, itu pasti. Roma 4 ayat 16. Yang ketiga, apabila Allah melihat hati orang berdosa berbalik kepada Kristus dengan iman, maka Dia dengan cuma-cuma mengampuni dosa mereka, memperhitungkan iman mereka sebagai kebenaran, dan menerima berkat sebagai anak-anaknya. Roma 4 ayat 5 sampai yang ke-8. Itu yang ketiga. Yang keempat, di samping memperhitungkan iman sebagai kebenaran, Allah juga memberikan anugerah kasih karunia untuk pengudusan. Roma 4 ayat yang ke-16, Roma 4 ayat 19 sampai 22. Yang kelima, iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran dan mendatangkan pengampunan dosa adalah iman kepada Kristus dan kematiannya yang membawa penebusan. Roma 3 ayat 24 sampai 26. Roma 5 ayat 2, Filipi 3 ayat 9, Titus 3 ayat 5 sampai 7. Yang keenam, yang terakhir, tidak ada korban yang lain seperti Kristus yang disalib yang menjadi landasan pendamaian dengan Allah. Jadi karena dosa itu kita jadi melawan Tuhan, bermusuhan dengan Tuhan. Tapi karena Yesus, Allah Bapa memberikan Kristus supaya kita yang percaya
semua umat manusia yang sudah berdosa diselamatkan. Roma 5 ayat 10. Amin. Pujilah Tuhan. Itu dia. Jadi mari kita terus berjalan dengan Tuhan. Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Tuhan akan terus menyertainya. Tidak pernah Dia tinggalkan kita. Allah lakukan yang besar, dengan Allah kan hancurkan musuh. Hanya surga kemenangan Yesus saja. Allah adalah pemenang, bebaskan umatnya. Firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah lakukan yang besar.